Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari menjelaskan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, yakni ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan ini adalah majelis kita yang keempat. Kalau dicermati dari awal surat Al-Baqarah, maka seruan keempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dengan mengucapkan ya ayyuhallazina amanu ada pada ayat ke-179 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-huru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bil ihsan dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, seorang hamba dengan hamba pula, wanita dengan wanita. Maka siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Demikian itu adalah suatu keringan dari Tuhan kalian dan rahmat darinya. Siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dan sekian banyak ayat yang lain, juga sekian banyak hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bangunan yang membangun kaidah besar di dalam agama, saddun zara'i, yakni usaha untuk menutup berbagai macam pintu keburukan. Makanya pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil qisas hayatil ulil albab, dan di dalam kisos ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kisos, hukuman yang ditegakkan atas suatu proses pembunuhan, ini memberikan jaminan keamanan bagi kaum muslimin secara khusus, manusia secara umum. Bukankah pada hari ini kita mengalami keresahan, beredar berita di mana-mana, ada sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab mengacungkan pedang celurit di tengah malam,
Mereka menebas siapa saja yang mereka jumpai. Ini menimbulkan rasa takut pada manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus. Kenapa kemudian merebak fenomena seperti ini? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, sang pembunuh merasa bahwasanya dia akan selamat dengan berbagai macam cara, walaupun dengan sebab perbuatannya hilang nyawa seseorang. Dia merasa akan selamat karena ketimpangan di dalam masalah hukum. Selalu kemudian orang-orang sekuler, orang-orang kafir dari timur, barat, muka bumi ini mengatakan bahwasanya hukum kisos adalah hukum yang tidak berperi kemanusiaan, yang mereka anggap, yang mereka perhatikan semata-mata dari pelaku. Mereka tidak melihat keadaan korban atau keluarga korban. Kisos hukum yang bengis, bertentangan dengan hak asasi manusia. Siapapun yang berbuat salah, walaupun salah tersebut sampai menghilangkan nyawa manusia, maka berhak hidup, dan seterusnya. Berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh orang-orang model seperti ini. Maka pembunuh tersebut tidak jerah, calon-calon pembunuh bermunculan, dan keluarga korban akan sedih berkepanjangan, merasa tidak adil. Syariat kisos, syariat yang adil, yang kata para ulama salah satu sendi dasar tegaknya keamanan bagi lingkungan dan negeri. Bayangkan kalau kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang terlintas pada dirinya keinginan untuk menumpahkan darah orang lain. Dia mengetahui konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia dihukum mati. Maka sebagian besar tindakan kejahatan berupa pembunuhan mungkin akan sirna di muka bumi ini, karena dia mengetahui bahwasanya konsekuensi atas perbuatan kejahatannya, yakni menumpahkan darah seseorang, apalagi seseorang ini adalah seorang muslim, yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadisnya hasan, dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazzalud dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah ta'ala min qatlil mu'min bighairi haq." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lazzalud dunya wa ma fiha, hancurnya dunia dan apa yang ada di dalamnya, ahwanu, lebih ringan, ala Allah ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min qatlil mu'min bighairi haq, daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Hancurnya dunia dan seisinya ini lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada kemudian matinya, terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Nyawa itu berharga jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan
para ulama bersepakat sebagaimana dikatakan oleh Sultanul Ulama Al-Imam Izz bin Abdissalam bahwasanya ada 5 hal yang dijaga dengan kuat dalam syariat Islam. Dalam kalimat yang lain, beliau mengatakan seluruh syariat Islam diarahkan untuk menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta kepemilikan, menjaga nasab, dan menjaga jiwa. Menjaga agama, menjaga harta kepemilikan, nasab, jiwa, akal. Larangan berzina dan segala hal yang terpaut dengannya, perintah menikah dan yang hal-hal yang terpaut dengannya, menjaga nasab, larangan meminum khamar, larangan memukul di kepala, nggak boleh memukul di kepala, itu untuk menjaga akal. Larangan mencuri, korupsi, dan yang semisalnya untuk menjaga harta kepemilikan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam muqaddimah kitab Qawaidul Ahkam fi Masalih Al-Anam, tulisan Al-Imam Izz bin Abdissalam. Nyawa sesuatu yang berharga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak boleh ditumpahkan, dihilangkan nyawa tersebut kecuali dengan alasan yang memang diizinkan di dalam syariat. Dan alasan-alasan tersebut sedikit sekali. Nyawa seorang muslim lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan seisinya. Tidak boleh nyawa seorang muslim dihilangkan kecuali dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam syariat, dan alasan-alasan itu sedikit sekali. 3 bersumber dari sabda Rasulullah SAW, dan 3 yang lain berdasarkan keputusan para sahabat, dan mereka ijma dalam masalah ini, yakni para sahabat berijma. 3 berdasarkan keputusan Rasulullah SAW, yakni al-qatlu bil qatlah, yakni seseorang yang membunuh boleh dibunuh. Atau kata Rasulullah SAW, athiyabudz zani, orang yang sudah pernah menikah berzina, inilah hukum rajam. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, tarkulid dinihi mufarriqulil jamaah, orang yang keluar dari agamanya atau menjadi sumber perselisihan, keributan di kalangan kaum muslimin. Adapun 3 yang lain yang diputuskan oleh para sahabat, dan ini ijma di antara mereka, adalah tukang sihir. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berfatwa dan disepakati oleh seluruh sahabat bahwasanya hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya. Fatwa Umar ini tidak ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat. Bahkan Jabir bin Abdullah, Ummus Salamah menguatkan fatwa Umar bin Khattab. Dan yang kedua adalah pelaku tindakan kriminal yang membahayakan kaum muslimin secara umum, semisal pengedar narkoba.
Karena ini membahayakan kaum muslimin secara umum. Dan yang ketiga, dan ini disepakati oleh para sahabat. Dan yang ketiga, pelaku penyimpangan seksual. Pada zaman Umar bin Khattab dilaporkan kepada beliau bahwasanya ada seseorang di Yaman yang bersetubuh dengan hewan ternaknya. Jadi penyimpangan seksual itu telah ada semenjak zaman dahulu kala. Dan hukumannya pun telah dijelaskan di dalam penjelasan para ulama. Dikabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya di Yaman ada orang yang melakukan penyimpangan seksual dengan cara menyetubuhi hewan ternaknya. Maka Umar bin Khattab memutuskan agar orang tersebut dibunuh. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ada seseorang dari Irak, Kufah, yang menikahi ibunya, ibu kandungnya. Maka Ali bin Abi Thalib berfatwa untuk menghukum mati dua orang ini, sang anak dan ibu kandungnya. Penyimpangan seksual. Pada masa Ali bin Abi Thalib juga dikabarkan kepada Ali bin Abi Thalib ada seseorang yang bersetubuh dengan sesamanya, laki-laki dengan laki-laki. Maka Ali bin Abi Thalib berfatwa agar mengajak dua orang tersebut ke tempat yang tinggi dan didorong dari tempat yang tinggi tersebut hingga jatuh sampai mati. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Selain dari 6 hal ini, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Al-Baqarah 179 ini ada sebab musababnya. Ketahuilah bahwasanya hukum qisas adalah hukum yang telah dikenal oleh manusia semenjak zaman dahulu kala. Orang-orang Yahudi mengenal adanya hukum qisas, sebagaimana orang-orang Nasrani mengenal adanya hukum qisas. Tetapi sebagaimana yang Anda maklum bahwasanya Yahudi dan Nasrani memiliki tabiat untuk mengakali agama mereka. Maka di antara tabiat Yahudi, mereka pada saat itu tidak menghilangkan ayat qisas, tetapi tidak mempopulerkannya. Sehingga pada suatu waktu ada seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain. Ini sebagaimana kisah ini disampaikan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Ada seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain. Ini kisah ketika Rasul ada di Madinah. Maka keluarga Yahudi yang terbunuh ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta Rasul bertindak sebagai penengah. Keadilan Rasul itu telah diketahui bahkan semenjak sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu maklum. Keluarga korban mendatangi Rasulullah SAW meminta kepada Rasul untuk bertindak sebagai penengah. Maka Rasul mengatakan, bagaimana menurut hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Musa di Taurat? Rasul panggil dua kelompok ini, keluarga pelaku dan keluarga korban.
Dua-duanya Yahudi. Rasul mengatakan kepada dua kelompok ini, bagaimana hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kalian di Taurat. Maka tabiat orang Yahudi suka mengakali agamanya. Mereka mengatakan, sesungguhnya di Taurat kami, apabila ada orang yang lebih tinggi kastanya, kedudukannya, kemuliaannya, membunuh orang lain, maka tidak dihukum qisas, akan tetapi cukup dikucilkan dan wajahnya diberi tanda dengan polesan arang selama sekian hari. Dikucilkan, mukanya dicoret arang supaya orang tahu dia pelaku kejahatan membunuh. Rasulullah SAW pada saat itu tidak mengetahui bagaimana hukum yang Allah turunkan kepada Musa dalam masalah ini. Tetapi sesaat setelah Yahudi itu mengucapkan kalimat tersebut, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW untuk memerintahkan orang Yahudi tersebut membuka Taurat dan membaca ayat yang sedang dia tutupi dengan tangannya. Buka Taurat tersebut dan engkau baca. Maka ternyata ayat yang ada di Taurat yang mereka tutupi itu menjelaskan tentang hukum qisas, bahwasanya yang membunuh wajib juga dibunuh, bukan diasingkan dan dicoret wajahnya dengan arang. Tabiat orang Yahudi memang seperti itu, tabiat mereka. Dan yang menyebabkan ayat pada Al-Baqarah 179 ini turun secara khusus kepada kaum muslimin, karena orang-orang Islam yang pada saat itu sahabat Muhajirin dan Ansor yang tinggal di kota Madinah, sebagian mereka khususnya sahabat-sahabat penduduk kota Madinah asli, maklum ini ada bekas-bekas pemahaman mereka yang masih tercampur dengan pemahaman Yahudi dan Nasrani. Maklum, karena mereka lama bergaul dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian jemaah, ada seseorang yang membunuh orang lain. Jadi ada kesumat. Ada kesumat antara dua kelompok. Maka kelompok yang pertama ini mengutus seorang budak untuk membunuh orang yang kedudukannya lebih tinggi, untuk menghindari hukum qisas, atau kalau mau dibunuh, yang dibunuh budak itu. Kan begitu, yang ngebunuh budak, yang dibunuh apa? Pemimpin suatu kaum. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum bahwasanya andai kata seorang laki-laki membunuh perempuan, maka yang dibunuh bukan laki-laki sang pembunuh tersebut, perempuan yang lain yang termaksud anggota keluarga laki-laki sang pembunuh, yang kedudukannya sama seperti perempuan yang dia bunuh. Saya ulangi. Andai kata ada seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka apabila ditegakkan hukum qisas, yang terbunuh, yang dibunuh bukan laki-laki tersebut, tetapi yang dibunuh adalah perempuan yang merupakan karib kerabat laki-laki tersebut, yang kedudukannya serupa dengan perempuan yang dia bunuh. Jadi ketika ada seorang budak membunuh orang yang dihormati, tokoh suatu kaum,
Maka kalau kemudian apa yang berlaku di sisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka yang dibunuh adalah budak tersebut. Ini enggak seimbang. Maklum jemaah, kedudukan seorang budak tidak seimbang dengan kedudukan kepala suku, orang yang dihormati pada suatu kaum, enggak seimbang. Maklum itu. Maka syariat Islam menjelaskan bahwasanya apabila seorang budak membunuh orang yang dihormati pada kaum yang lain, maka bukan budak ini yang dikisos, tetapi yang serupa dengan apa yang dia bunuh, yakni kepala kampung, kepala kaum yang lain. Ini syariat Islam mendatangkan keadilan. Mendatangkan keadilan. Dan sebagian orang merasa alergi. Oh iya, kisah sebab turunnya ayat ini Anda bisa lihat di halaman ke-56, sebab diturunkannya seruan ini. Sebagian orang merasa alergi dengan hukum kisos. Padahal kisos mendatangkan ketenangan, mendatangkan keadilan, kesetaraan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan di dalam buku yang sedang kita pelajari ini, halaman ke-62, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana di dalam mensyariatkan kisos ini. Tahukah Anda apa sebabnya? Lihatlah seseorang yang meninggal secara wajar. Kira-kira bagaimana reaksi keluarganya? Lalu coba Anda lihat bagaimana reaksi keluarga yang saudaranya meninggal dengan sebab dibunuh. Bagaimana pula reaksi keluarga korban seandainya sang korban meninggal karena dibunuh oleh seseorang dengan cara yang zalim? Reaksinya pasti berbeda. Kalau ada seseorang yang mati di antara keluarga kita, sedih kita. Lalu bayangkan coba, andai kata mati ini bukan mati karena sebab-sebab yang normal, mati karena terbunuh. Bagaimana kira-kira reaksinya? Maka inilah hukum kisos. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengantisipasi kondisi seperti ini dengan menyerahkan pelaku kejahatannya kepada keluarga korban, agar keluarga korban bisa mengambil tindakan yang mereka inginkan. Jadi pelaku kejahatan pembunuhan itu diserahkan kepada keluarga korban, sehingga keluarga korban bisa mengambil tindakan yang mereka inginkan. Tindakan yang mereka inginkan, apakah mereka menginginkan pelaku pembunuhan tersebut dihukum mati pula, atau kemudian di bawah itu membayar diat, tebusan, atau kemudian di bawah itu memaafkan. Kalau mereka kemudian memilih pelakunya untuk dihukum mati, maka ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh kisos ditegakkan kecuali dengan izin dan pengawasan pejabat ulil amri atau penguasa kaum muslimin. Nggak boleh. Tidak boleh kisos ditegakkan kecuali dengan izin, pengawasan pejabat, orang-orang yang ditugasi oleh mereka, atau pemimpin kaum muslimin. Nggak boleh. Dan mereka berbeda pendapat. Misal, ada seseorang yang mati dibunuh dengan cara, yakni apa? Dibenturkan kepalanya ke tembok, atau digilas kepalanya dengan roda.
Ini kasus nyata, kita lihat kok. Maka hukuman kisos bagi pelakunya apakah diberlakukan dengan cara yang sama atau dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya? Ulama khilaf dalam masalah ini. Jumhur ulama diantaranya Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya kisos ditegakkan dengan cara yang sama. Kalau seseorang menghilangkan nyawa dengan cara membenturkan kepala korbannya ke tembok, maka caranya kisosnya kepala dia dibenturkan ke tembok. Ini pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama termasuk Imam Malik. Adapun Imam Ahmad dan salah satu di antara pendapatnya Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat dipenggal kepalanya. Dengan cara apapun seseorang menghilangkan nyawa orang lain, maka hukum kisosnya, kata Imam Ahmad, dipenggal kepalanya. Karena hakikat dari kisos adalah menghilangkan nyawa pelaku. Itu hakikatnya, kata Imam Ahmad. Memang ada khilaf di dalam masalah ini, dan sebagai bentuk amanah ilmiah saya sampaikan. Lalu bagaimana kalau kemudian jemaah ada amuk massa? Ini jemaah, kita ini orang Islam, orang yang beradab, menegakkan sholat alhamdulillah, berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita kesel sama pelaku pencurian HP, sepeda motor, ampli masjid, kesal kita. Tapi apakah dengan sebab kekesalan tersebut boleh kemudian sekelompok orang mengeroyok pelaku? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Ustadz, kan barang kita dicuri. Ini pernah kejadian jemaah rahimani wa rahimakumullah pada masa Umar bin Khattab. Ini kejadian baru pertama kali pada masa Umar. Ada sekelompok orang di Yaman melakukan amuk massa terhadap seseorang yang melakukan tindakan kejahatan. Sampai pelaku tindakan kejahatan tersebut mati. Maka kemudian Gubernur Umar di Yaman menyurati surat kepada Umar bin Khattab, apa yang harus aku perbuat? Sekelompok orang mengeroyok seseorang pelaku tindak kejahatan sehingga orang ini mati. Apa yang harus aku perbuat? Maka Umar mengumpulkan para sahabat. Umar menyampaikan pendapatnya disanggah oleh sahabat yang lain. Tapi kemudian Umar bin Khattab menetapkan, andai kata seluruh penduduk Yaman menjadi sebab matinya orang tersebut, maka akan aku putuskan untuk membunuh mereka semua. Maka tahulah para sahabat, keputusan Umar bin Khattab tidak bisa diganggu gugat. Ini Anda bisa lihat di dalam buku kita, halaman ke-64. Taulah para sahabat, keputusan Umar bin Khattab tidak bisa diganggu gugat. Dan mereka bersepakat. Jadi andai kata ada satu orang dikeroyok oleh 10 orang, maka 10 orang ini dihukum kisos. Bayangkan jemaah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? 10 orang ini saling melemparkan kesalahan satu dengan yang lain. Oh, bukan saya ngebunuh dia, bukan saya, dia. Maka apabila terbukti sah ke-10-10-nya hadir pada saat itu, mengacungkan senjata, menyebabkan orang tersebut cedera sampai mati, maka 10-10-nya dibunuh. Ini keputusan Umar dan juga diiyakan oleh ulama semenjak zaman itu sampai zaman ini.
Bayangkan kalau kemudian ada seseorang maling HP, betul dia maling, betul dia maling. Buruk perbuatannya betul. Tapi HP dia tidak sebanding dengan nyawa dia, jemaah. Bukankah di awal saya telah sampaikan Rasulullah SAW mengatakan lazalud dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah ta'ala min qatlil mu'min bi ghairi haq. Hancurnya dunia dan seisinya, termaksud isi dunia ini HP-HP tersebut, ampli-ampli itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada matinya seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Para ulama mengatakan pilihan antara kisos itu yang pertama, setelah itu diat itu yang kedua, atau memberi maaf itu yang ketiga. Itu diserahkan kepada keluarga korban. Tapi para ulama kemudian berbeda pendapat. Diat itu gambarannya seperti apa? Minta ganti rugi gambarannya seperti apa? Sebagian ulama mengatakan tidak ada gambarannya, yakni boleh keluarga korban meminta ganti rugi seberapapun yang mereka kehendaki. Berapa? 10 triliun. Berapa? 100 triliun. Boleh. Kalau kamu tidak sanggup membayar 100 triliun, saya tuntut kamu hukuman mati. Boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan diat yang pernah terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah maksimal 100 ekor unta. Satu unta yang bagus itu harganya bisa sampai 50-100 juta. Kali aja 100, maksimal seperti itu. Unta itu lebih mahal daripada sapi. Kalau tidak, diberi maaf. Tapi sebagian ulama, dan sebagian ulama ini, maaf, jumhur ulama, dan telah terjadi ijma, bahwasanya tidak boleh ada diat apalagi dimaafkan di dalam tindakan pembunuhan yang disertai tipu daya. Karena pembunuhan itu jemaah ada 3. Qatlu imad, membunuh secara sengaja. Qatlu khoto, membunuh tetapi tanpa sengaja. Gambarannya gimana? Seseorang melepaskan panah, anak panahnya kemudian melayang kemana entah di bawah angin, kena orang mati. Kan tanpa sengaja dia. Yang ketiga, qatlul ghalid, membunuh yang disertai dengan tipu daya. Maka proses pembunuhan yang namanya qatlul imad itu yang berhak untuk qisas, diat atau dimaafkan. Tapi kalau qatlul ghalid yang membunuh disertai dengan tipu daya, ini tidak berhak kecuali